Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, di sini kita kali ini akan mempelajari tentang sejarah Islam di Indonesia. Baik, sebelum kita memasuki materi pertama, alangkah baiknya kita berdoa mengharapkan ridho kepada Allah SWT supaya ilmu yang kita dapat adalah ilmu yang barakah dan ilmu yang bermanfaat. Biridha'i lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita memasuki materi pertama, yaitu teori masuknya Islam di Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia ada 3. Yang pertama adalah Gujarat yang dari India, kemudian teori Makkah yang Islam berasal dari Arab, kemudian Persia yang termasuk sekarang adalah wilayah Iran. Yang pertama akan kita bahas adalah teori Gujarat. Teori Gujarat didukung oleh kebanyakan dari sarjana Belanda. Salah satunya adalah tokoh yang memopulerkan teori Gujarat, yakni Christian Snodgrassy, seorang sarjana dari Belanda. Teori ini ia kemukakan melalui tulisannya yaitu The Islam in Netherlands Indie pada tahun 1913. Teori Gujarat menyatakan bahwa Islam datang ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Dan juga teori Gujarat menyatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia bukan berasal dari Arab langsung, melainkan dari tangan kedua, yaitu pedagang-pedagang Gujarat atau India yang telah memulai Islam dan berdagang ke dunia timur, termasuk Indonesia. Bukti yang mendukung teori Gujarat yang pertama adalah catatan Marco Polo. Dalam catatan Marco Polo dituliskan bahwa dalam perjalanannya melewati Sumatera, ia mengetahui bahwa ada kerajaan Verlek di antara kerajaan-kerajaan kecil di Sumatera, yang dimana kerajaan Verlek atau sekarang biasa dipanggil Perlak adalah kerajaan yang dikuasai agama Islam. Namun, kerajaan ini adalah kerajaan yang masih kecil dan juga masih banyak daerah yang tidak beragama Islam. Ini membuktikan bahwa Islam baru saja masuk. Itu yang dikatakan catatan Marco Polo. Kemudian ada makam Sultan Malik As-Soleh, seorang pendiri kerajaan Samudra Pasai, yang bertuliskan tahun wafatnya yaitu tahun 1297. Dan corak makam yang khas dengan batu nisan pengkuburan Islam Gujarat. Ini membuktikan bahwa pendiri pertama Samudra Pasai, yakni kerajaan Islam pertama di Indonesia, itu wafat pada 1297. Maka bisa dikatakan bahwa Islam baru saja masuk ke daerah Indonesia. Dan juga ketika melihat model dari makamnya, terdapat banyak corak yang khas dengan corak makam dari orang-orang Islam di Gujarat. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang teori Mekah. Teori Mekah dipopulerkan oleh Buya Hamka pada saat acara Disnatalis PTIN atau Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Yogyakarta pada tahun 1958. Teori ini awal mulanya berasal dari keraguan Buya Hamka tentang teori Gujarat. Jadi ia menolak argumen Barat bahwa Islam Indonesia bukanlah Islam yang murni dari Arab, karena teori Gujarat menyatakan Islam Indonesia adalah Islam yang sudah bercampur dengan kebudayaan Hindu di tanah Gujarat. Karena kita ketahui bersama, Gujarat atau India adalah tanah ibu kota dari agama Hindu. Nah, di sini juga menyatakan bahwa teori Gujarat merupakan sebuah propaganda dari bangsa Barat. Memang benar ada sisi kebenaran, namun juga ada sisi kebenaran yang disembunyikan dan disisipi dengan propaganda. Apa itu? Yakni makam Malik As-Soleh yang digunakan bukti oleh teori Gujarat yang dituliskan pada tahun 1297. Namun, sebelum Malik As-Soleh, terdapat beberapa raja yang juga beragama Islam. Namun, raja-raja ini tidak disebutkan sama sekali oleh orang-orang bangsa Barat, seperti mereka menyembunyikannya. Dan mereka, bangsa Barat ini, seperti menyatakan bahwa Islam yang di Indonesia itu berbeda dengan Islam yang ada di Arab. Mereka ingin memecah belahkan Islam. Kemudian, teori Mekah menyatakan bahwa Islam datang pada abad 7 Masehi melalui perdagangan beserta dakwah orang Arab. Memang sudah terjalin hubungan perdagangan. Ada yang meragukan bahwa sudah tersebarnya agama Islam pada abad ke-7 karena tidak ada bukti nyata. Namun bisa kita ketahui bersama bahwa Islam selain berdagang juga diwajibkan untuk berdakwah. Kita sebagai muslim diwajibkan untuk berdakwah dimanapun dan kapanpun. Seperti itu.
Bukti-bukti kebenaran teori Mekah yang pertama adalah jurnal Cina tentang kerajaan Arab yang mengutus orang kepada kerajaan Holong atau kerajaan Kalingga yang berada di Jawa Timur. Kerajaan Kalingga terkenal dengan kebijaksanaan raja-rajanya yang diutus pada tahun 640 Masehi, 666 Masehi, dan juga 617 Masehi. Pada tahun 640 Masehi, pada daerah Arab dikuasai oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian pada tahun 666 Masehi dikuasai oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian pada 674 Masehi dikuasai oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, sudah menyentuh pada dinasti Umayyah. Jadi sudah ada usaha untuk memasukkan Islam pada daerah Nusantara. Kemudian adanya wilayah kecil yang beragama Islam di Aceh. Ini juga tertuliskan dalam jurnal Cina bahwa ada seperti desa yang dimana anggotanya seluruh desa itu adalah beragama Islam semua. Kemudian bukti yang kedua adalah batu nisan bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Yang terakhir adalah teori Persia. Teori Persia muncul sebab banyak kesamaan antara Islam di Indonesia dan Islam di Persia, terutama dalam aspek kebudayaan. Apa aja kesamaannya? Yang pertama adalah perayaan Hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Di sini menyatakan bahwa perayaan 10 Muharram yang ada di Indonesia adalah perayaan yang lahir dari orang-orang Persia yang datang ke Indonesia. Kemudian ada gelar Syah yang biasa digunakan di Persia, juga pernah digunakan raja-raja Nusantara seperti raja-raja Samudra Pasai. Selanjutnya ada paham Syiah. Paham Syiah adalah paham yang sudah universal di tanah Persia, yang dimana sekarang di tanah Iran hampir 100% warganya adalah berpaham Syiah. Dan di Indonesia juga banyak berkembang paham Syiah. Kemudian ada mazhab tasawuf wahdatul wujud, yang dimana menyatakan bahwa manusia dan Tuhan adalah sebuah bentuk kesatuan. Jadi menyatakan aku seorang manusia adalah Tuhan dan Tuhan adalah aku, yang dimana banyak menimbulkan salah arti dari para kaum awam. Dan ini sebelum Syekh Siti Jenar di Indonesia menyatakan paham ini, di Persia sudah ada yang menyatakan paham ini, yaitu Al-Khalaj. Jadi mengatakan bahwa paham Syekh Siti Jenar lahir dari paham Al-Khalaj. Kemudian sekarang kita memasuki pada fase kedua, yaitu sejarah peradaban Islam di Indonesia. Di fase ini kita akan mempelajari tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia sejak awal mula Islam ada di Indonesia. Kerajaan yang pertama kita pelajari adalah Samudra Pasai. Samudra Pasai pada hakikatnya didirikan pada abad 11 oleh Merah Khair atau Maharaja Mahmud Shah dan terletak di pesisir timur Laut Aceh. Raja pertama sebagai pendiri yakni Maharaja Mahmud Shah, kemudian ada Maharaja Mansur Shah, kemudian ada Maharaja Ghisyassuddin Shah, kemudian ada Maharaja Nuruddin. Keempat Maharaja ini adalah keberadaan yang tidak pernah disinggung oleh sarjana-sarjana Barat yang mendukung teori Gujarat. Mereka hanya menampilkan Maharaja setelahnya, yakni Sultan Malik As-Soleh. Pada masa Maharaja Nuruddin wafat, dia tidak meninggalkan penerus dan akhirnya runtuhlah kerajaan Samudra Pasai karena pertumpahan darah perebutan kekuasaan. Sampai akhirnya Sultan Malik As-Soleh berhasil menaiki tahta pada 1285 dan mendirikan kembali Samudra Pasai periode kedua. Dilanjutkan oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zohir, kemudian Sultan Mahmud Malik Zohir, kemudian Sultan Mansur Malik Az-Zohir, kemudian Sultan Ahmad Malik Zohir, dan diakhiri oleh Zainal Abidin. Pada tahun 1360 Masehi, Samudra Pasai ditaklukkan oleh Majapahit yang dimana pada kekuasaan Zainal Abidin. Dan sejak saat itu pula, kerajaan Pasai terus mengalami kemunduran. Hingga setelah Zainal Abidin wafat, tidak ada yang ingin menaiki tahta Samudra Pasai kembali. Kerajaan kedua yang akan kita pelajari adalah Kerajaan Aceh. Didirikan oleh Ali Mugoyat Shah pada tahun 1496. Dan ia resmi menaiki tahta pada tahun 1514 sampai 1528. Ia dikenal sebagai seorang yang anti Portugis. Pada 1511 Masehi, kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di Aceh itu dikuasai oleh kolonial Portugis. Maka Mugoyat Shah ini demi mengurangi kekuasaan Portugis, ia menaklukkan kerajaan tersebut satu persatu. Pada 1524 Masehi, Mugoyat kemudian melanjutkan gempurannya dan berhasil merebut benteng Portugis di Pasai. Ketika benteng di Pasai telah dikuasai Aceh, Portugis mundur ke Peurela atau Perla.
Namun, pasukan Aceh ini tidak memberikan kesempatan sama sekali pada Portugis. Peu rela yang dimana tempat mundurnya Portugis langsung diserang sehingga Portugis mundur ke Aru. Tak berapa lama, Aru juga berhasil diserang oleh Aceh sehingga Portugis mundur ke Malaka. Hingga pada akhirnya pada tahun 1575 Masehi, Malaka ini secara efektif bisa direbut dari Portugis. Kemudian Sultan Iskandar Muda yang menguasai Aceh pada 1590 sampai 1636 merupakan masa kepemimpinan yang luar biasa. Ia membawa kerajaan Aceh pada masa puncaknya. Ia membangun Masjid Raya Baitur Rahman pada tahun 1612 yang sampai hingga saat ini masih berdiri tegak. Dia juga memiliki hubungan diplomatik dengan dinasti Utsmani di Turki. Kemudian juga ia menjadikan kerajaan Aceh menjadi salah satu pusat perdagangan dan pembelajaran agama Islam dunia, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita beralih pada Pulau Jawa, yakni Kerajaan Demak. Melemahnya Majapahit dan juga meluasnya Islam di daerah-daerah pesisir seperti Tuban dan Cirebon, serta dukungan dari daerah-daerah jalur perdagangan tersebut, berpengaruh bagi pendirian Demak sebagai kerajaan Islam yang merdeka dari Majapahit. Raden Fatah sebagai pendiri Kerajaan Demak mendirikan Kerajaan Demak pada tahun 1500 Masehi dan menduduki tahta selama 18 tahun. Ia merupakan raja pertama dan juga pada masa pemerintahannya, wilayah Kerajaan Demak meliputi daerah Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang di Sumatera, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Pada masa pemerintahannya juga dibangun Masjid Agung Demak. Kemudian, tahta dilanjutkan oleh anaknya yakni Pati Unus yang hanya berjalan 3 tahun. Anak dari Raden Fatah gugur melawan Portugis di Malaka karena ia merasa bahwa Portugis harus disingkirkan dari Nusantara. Kemudian digantikan saudaranya yakni Sultan Trenggono. Selanjutnya, tahta Kerajaan Demak dilanjutkan oleh Sultan Trenggono pada tahun 1521 hingga 1546. Ia dilantik menjadi Raja Demak oleh Sunan Gunung Jati. Pada masanya, Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan. Ia pernah mengirim Fatahillah bersama Sunan Gunung Jati ke daerah Banten dan Pajajaran, yang di kemudian hari terbentuk Kesultanan Banten oleh Sunan Gunung Jati. Setelah wafatnya Sultan Trenggono pada tahun 1546, Kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran karena terjadinya perebutan kekuasaan. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan cerita tentang lika-liku perebutan kekuasaan ala Demak, episode 1, konflik pertama. Sebelum saya ceritakan, mohon perhatikan nanti tentang nama-nama yang digarisbawahi, karena nama-nama tersebut pembahasannya akan lebih panjang sedikit ke belakang. Perebutan tahta Kerajaan Demak ini terjadi antara Sunan Prawoto yang seharusnya naik tahta dengan Arya Penangsang. Arya Penangsang adalah Bupati Jipang, sekarang Bojonegoro, yang merasa lebih berhak atas tahta Kerajaan Demak. Perebutan kekuasaan ini berkembang menjadi konflik berdarah dengan terbunuhnya Sunan Prawoto oleh Arya Penangsang, dan juga Arya Penangsang ini membunuh adik Sunan Prawoto yaitu Pangeran Hadiri. Usaha Arya Penangsang menjadi Sultan Demak tinggal selangkah lagi, namun dihalangi oleh Jaka Tingkir. Jaka Tingkir yakni menantu Sultan Trenggono, yaitu Sultan sebelumnya. Jaka Tingkir mendapat dukungan dari para tetua Demak, yaitu Ki Gede Pemanahan dan Ki Penjawi. Konflik berdarah ini akhirnya berkembang menjadi perang saudara. Dalam pertempuran ini, Arya Penangsang terbunuh, sehingga tahta Kerajaan Demak jatuh ke tangan Jaka Tingkir. Jaka Tingkir menjadi Raja Kerajaan Demak dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Selanjutnya, drama kekuasaan ala Demak, episode 2, Masa Tenang. Sultan Hadiwijaya yaitu Jaka Tingkir tadi memindahkan pusat Kerajaan Demak ke daerah Pajang. Walaupun sebenarnya sudah menjadi kerajaan baru yaitu Kerajaan Pajang, namun kerajaan ini masih mengklaim dirinya sebagai penerus Kerajaan Demak. Sebagai tanda terima kasih kepada Ki Gede Pemanahan yang telah mendukungnya, Sultan Hadiwijaya ini memberikan sebuah daerah otonom yang disebut Mataram. Ki Gede Pemanahan kemudian menjadi penguasa Mataram dan disebut Ki Gede Mataram. Pada masa selanjutnya, Sultan Hadiwijaya tidak digantikan oleh putranya yaitu Pangeran Benawa, melainkan putra Sunan Prawoto yaitu Arya Pangiri. Sunan Prawoto yang tadi adalah seharusnya naik tahta namun tidak berhasil naik tahta karena dibunuh oleh Arya Penangsang. Drama kekuasaan ala Demak, episode 3, konflik kedua.
Pangeran Benawa, yaitu putra Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, diangkat sebagai penguasa daerah Jipang. Namun Pangeran Benawa ini kurang puas dengan keputusan ini. Akhirnya Pangeran Benawa kemudian meminta bantuan kepada Sutawijaya, putra Ki Ageng Mataram. Perlu diingat, Ki Ageng Mataram sebelumnya bersekutu dengan Jaka Tingkir. Kemudian putra Jaka Tingkir yaitu Pangeran Benawa bersekutu dengan putra Ki Ageng Mataram yaitu Sutawijaya. Jadi bapak bersekutu dengan bapak dan anak bersekutu dengan anaknya. Mereka bersekutu untuk merebut kembali tahta kerajaan Pajang. Pada tahun 1588, Sutawijaya dan Pangeran Benawan berhasil merebut kembali tahta kerajaan Pajang. Kemudian Benawa menyerahkan hak kuasanya pada Sutawijaya secara simbolis melalui penyerahan pusaka Pajang pada Sutawijaya. Dengan demikian, Pajang berakhir menjadi bagian kekuasaan Kerajaan Mataram. Kerajaan selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu Kesultanan Banten. Kesultanan Banten berawal ketika Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke daerah barat pada tahun 1524-1525. Sunan Gunung Jati bersama pasukan Demak, yaitu yang dipimpin Fatahillah atas kiriman dari Sultan Trenggono, merebut pelabuhan Banten dari Kerajaan Sunda dan mendirikan Kesultanan Banten yang berafiliasi ke Demak. Namun, Sunan Gunung Jati sebagai pendiri Kesultanan Banten tidak mengangkat dirinya sebagai raja. Ia hanya mendirikan sebuah kerajaan yang dimana berbentuk kerajaan Islam. Ini termasuk salah satu bentuk kerendahan hati dari Sunan Gunung Jati. Kemudian kita loncat pada raja ketujuh yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Menduduki tahta pada tahun 1651 sampai 1672. Merupakan raja yang menghasilkan masa puncak bagi Kesultanan Banten. Saat itu, pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional sehingga perekonomian Banten maju pesat. Wilayah kekuasaan meliputi sisa kerajaan Sunda yang tidak direbut Kesultanan Mataram dan wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Lampung. Melanjutkan pemerintahan Raja ke-8 yaitu pemerintahan Sultan Haji pada tahun 1672 hingga 1687. Pada tanggal 12 Maret 1682, wilayah Lampung diserahkan kepada VOC, kemudian dikuatkan dengan surat perjanjian tanggal 22 Agustus tahun 1682 yang membuat VOC memperoleh hak monopoli perdagangan lada di kampung. Ini termasuk langkah pertama VOC untuk menjajah Indonesia. Kemudian, Kesultanan Banten dihapus tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris. Pada tahun itu dipimpin oleh Sultan Muhammad Safiuddin yang menduduki tahta pada tahun 1809 sampai 1813, yaitu Raja ke-21 dilucuti dan dipaksa turun tahta oleh Thomas Stamford Raffles. Selanjutnya kita terbang ke daerah Maluku, yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Wilayah kekuasaan kedua kerajaan ini meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian juga Papua. Tanah Maluku yang kaya akan rempah-rempah menjadikannya terkenal di dunia internasional dengan sebutan Spice Island. Pada abad ke-12 Masehi, permintaan akan cengkeh dan pala dari negara Eropa meningkat pesat, sehingga antara kedua kerajaan ini timbul persaingan yang sangat tajam dalam hal perdagangan. Kemudian pada tahun 1512, bangsa Portugis datang ke Ternate, berniat juga untuk jual beli cengkeh dan pala dan rempah-rempah lainnya. Sedangkan pada tahun 1521, bangsa Spanyol datang ke Tidore. Namun, Spanyol dipaksa putar haluan dikarenakan perjanjian Saragossa. Apa itu perjanjian Saragossa? Secara singkatnya, perjanjian Saragossa adalah perjanjian yang dilakukan oleh Portugis dan Spanyol untuk membagi wilayah di luar Eropa menjadi dua bagian, yaitu antara Meksiko ke barat sampai ke Filipina diambil oleh Spanyol, dan dari Brasil ke timur sampai ke Kepulauan Maluku diambil oleh Portugis. Karena Spanyol memasuki wilayah Maluku dan Maluku adalah wilayah dari Portugis menurut perjanjian Saragossa, maka Spanyol harus putar haluan kembali pada Filipina, yang dimana Filipina adalah daerah kekuasaan Spanyol menurut perjanjian Saragossa. Setelah Spanyol pergi dari wilayah Maluku, maka Portugis tidak lagi memiliki rintangan eksternal untuk memonopoli rempah-rempah yang ada di Maluku. Portugis mendirikan benteng yang diberi nama Sao Paulo. Menurut Portugis,
Benteng tersebut berguna untuk melindungi Ternate dari kerajaan Tidore. Namun, hal tersebut hanyalah taktik Portugis agar mereka dapat tetap berdagang dan menguasai Ternate. Pembangunan benteng Sao Paulo mendapatkan perlawanan, dan salah seorang yang menantang kehadiran kekuasaan militer Portugis tersebut yaitu Sultan Hairun. Beliau berkuasa di kerajaan Ternate sejak tahun 1559. Sultan ini tidak ingin perekonomian dan pemerintahan kerajaan dikuasai oleh bangsa lain. Hingga pada tahun 1570, Sultan Hairun bersedia berunding dengan Portugis di benteng Sao Paulo. Ternyata, niat baik Sultan Hairun dimanfaatkan Portugis untuk menahannya di benteng tersebut, dan keesokan harinya Sultan Hairun telah terbunuh dan berakhirlah masa kekuasaannya pada tahun 1570. Wafatnya Sultan Hairun ternyata menyebabkan kebencian rakyat Maluku semakin besar dan membuat rasa persatuan rakyat Maluku semakin erat, dan ini menjadi sebuah bumerang bagi Portugis. Sultan Babuoh yang menjadi Raja Ternate berikutnya memimpin perang melawan Portugis. Usaha ini menampakkan hasil setelah 5 tahun perjuangan, yaitu pada tahun 1575 setelah Portugis berhasil dipukul mundur dan pergi meninggalkan bentengnya di Ternate. Namun, bangsa Portugis ini tidak semena-mena pulang setelah dikalahkan oleh bangsa Ternate. Ia bergerak ke selatan dan menaklukkan Timor pada tahun 1578. Sultan Babuoh kemudian memperluas kekuasaannya hingga Maluku, Sulawesi, Papua, Mindanao dan Bima. Keberhasilan pemerintahannya membuat Sultan Babuoh mendapat julukan Tuan dari 7 pulau 2 pulau. Dari Maluku, marilah kita berenang sedikit ke arah barat, yaitu ke daerah Sulawesi Selatan, tepatnya pada kerajaan Goa dan Talo, kerajaan kembar di pesisir bagian barat semenanjung Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa dan Talo berkembang pesat sebagai kerajaan yang makmur, tertata dan kuat. Kejayaannya mulai dikenal oleh kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Pada awalnya, kerajaan ini adalah satu. Namun, sang raja, yaitu Kareng Tunatangka Lopi, membagi kerajaan itu sebagai warisan kepada kedua anak laki-lakinya, yaitu Daeng Maranre dan I Mapatakang Kangsana. Pembagian itu membuat kerajaan terbagi dua, dan kedua anak laki-laki menjadi raja di masing-masing kerajaannya. Dan mereka bersepakat bahwa kerajaan mereka adalah kerajaan kembar dengan dua raja tetapi satu kelompok rakyat. Ini adalah salah satu pewarisan kerajaan yang cukup bijaksana dibandingkan dengan kita melihat kerajaan Demak yang hancur karena perang saudara akibat perebutan kekuasaan. Di sini terdapat dua penerus, maka Kareng Tunatangka Lopi, sang raja, membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu Goa dan Talo, dan kedua anaknya bekerja sama dengan menjadi raja di masing-masing kerajaan. Sebetulnya, sebelum abad ke-16, Raja-Raja Makassar belum memeluk agama Islam. Baru setelah datangnya Dato' Ribandang, seorang penyiar Islam dari Sumatera, Makassar berkembang menjadi kerajaan Islam. Pada tahun 1667, Belanda bersekutu dengan Raja Bone, yaitu Arupalaka, dan berhasil menekan Makassar untuk menyetujui perjanjian Bongaya. Perjanjian ini berisi 3 buah kesepakatan, yaitu VOC mendapat hak monopoli dari Makassar, Belanda dapat mendirikan benteng Rotterdam di Makassar, Makassar harus melepas daerah yang dikuasainya serta mengakui Arupalaka sebagai Raja Bone. Sebagai informasi saja, Bone adalah wilayah yang berjarak 100 km dari daerah Makassar. Alhamdulillah, pembelajaran tentang sejarah Islam di Indonesia sudah selesai. Tadi kita mempelajari tentang teori-teori munculnya Islam di Indonesia, yaitu ada 3 teori Gujarat, teori Mekah, dan juga teori Persia. Dan juga kita tadi mempelajari peradaban Islam di Indonesia, dimulai dari kerajaan Samudra Pasai di Aceh, dan juga ada kerajaan Aceh. Kemudian kita terbang ke Pulau Jawa, yaitu Kesultanan Demak, yang dimana di dalamnya kita mempelajari tentang sebuah drama perebutan kekuasaan. Dan juga kita beralih ke kerajaan Banten, yaitu kerajaan yang berawal dari Demak juga. Kemudian kita terbang lagi ke daerah Maluku, yaitu kerajaan Ternate dan Tidore. Setelah itu
kita berenang cukup jauh ke daerah barat dari Maluku, yaitu Sulawesi Selatan. Di sana ada Kerajaan Goa dan Talo. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya berterima kasih atas perhatian teman-teman dari awal sampai akhir, dan juga memohon maaf atas segala kesalahan, baik dari pelafatan yang kurang baik dan juga penjelasan yang kurang dan lain sebagainya. Dan juga semoga ilmu yang kita dapat adalah ilmu yang bermanfaat, dan juga dikhususkan untuk kelas PII atau SIP Inggris. Apabila ada yang kurang dipahami atau ingin ditanyakan, bisa langsung ditulis di grup WA dan nanti kita akan membahasnya di Google Meet. Dan yang terakhir kalinya, untuk yang lainnya, jangan lupa subscribe, comment, and like below. Adios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.